Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi 4 Best Practice Panen Kelapa Sawit, kita akan membahas tentang pemeriksaan panen, pengawasan panen oleh asisten, pengangkutan TBS ke pabrik, administrasi panen, kunci sukses penggalian potensi produksi, dan visi updealing atau kebun. Pemeriksaan panen dilakukan di lapangan dan TPH. Di lapangan untuk melihat kebersihan ancak, kualitas panen, dan kondisi tanaman. Di TPH untuk melihat kondisi mutu buah dan brondolan. Pemeriksaan panen di lapangan meliputi tandan matang tidak dipanen, tandan dipanen tidak dikumpul, brondolan tertinggal di piringan pohon atau jalan pikul, buah tertinggal di pelepah, potongan dan rumpukan pelepah. Di TPH meliputi tandan abkir, tandan mentah, tangkai tandan huruf V, susunan tandan, kebersihan tandan, dan brondolan. Standar kriteria penilaian di TPH, buah abkir standar tidak ada, buah mentah tidak ada, brondolan di TPH bersih, tangkai tandan cangkem kodok. Standar kriteria di lapangan, buah matang tidak dipanen, tidak ada, brondolan di piringan atau gawangan bersih, artinya tidak dijumpai brondolan yang tertinggal di piringan, buah dipanen tidak dibawa ke TPH, tidak ada, pelepah sengkleh kena egrek juga tidak ada. Pengawasan oleh asisten. Asisten harus bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas produksi. Setiap hari kerja, asisten wajib memeriksa hasil kerja 10 pemanen yang meliputi pemeriksaan mutu buah di TPH dan kualitas ancak panennya, minimum masing-masing 1 TPH. Pemeriksaan meliputi kematangan buah menurut kriteria yang berlaku, bagaimana susunan TBS, tumpukan brondolan di TPH, kebersihan brondolan, rumpukan pelepah, pelepah sengkleh, buah masak tidak dipanen, brondolan tidak terkutip. Asisten paling berperan, bertanggung jawab, dan berpengaruh terhadap besar kecilnya losis produksi. Pemeriksaan kualitas panen dan kualitas buah harus dilakukan dengan kesadaran sendiri. Dari gambar dapat dilihat
asisten bersama para mandor melakukan pemeriksaan mutu anca dan mutu buah. Selanjutnya, pengangkutan TBS ke pabrik. Dipastikan bahwa kendaraan atau truk mencukupi untuk mengangkut TBS dari Abdiling ke pabrik agar tidak ada buah restan di lapangan. Pencatatan produksi dilakukan bersama-sama dengan kerani panen dan mandor panen, kemudian dilaporkan ke mandor 1, selanjutnya kepada asisten untuk permintaan pengangkutan kepada seksi transport. Pencatatan meliputi jumlah tandan per TPH, jumlah TPH dan nomor TPH, kemudian nomor blok. Setelah buah dan berondolan tersusun di TPH, buah dan berondolan diangkut ke pabrik, kemudian diperiksa dan disortasi, lalu ditimbang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam transportasi yaitu tepat menentukan kebutuhan alat angkut TBS, tepat waktu alat angkut tiba di Abdiling, tepat memuat TBS, tepat tiba di PKS, tepat berat, tepat jumlah, tepat tujuan, aman operator dan pemuat, aman alat angkut, dan aman terhadap lingkungan. Administrasi panen meliputi buku produksi mandor, daftar pengumpulan buah oleh kerani buah, daftar timbangan buah oleh kerani timbang PKS, ikhtisar harian pengumpulan buah, dan buku produksi setahun tahun berjalan di tiap-tiap Abdiling untuk mengetahui realisasi produksi. Ini bisa kita lihat contoh formulir daftar pengumpulan TBS yang dibuat oleh mandor panen. Kemudian ini daftar pengumpulan TBS yang dibuat oleh kerani transport. Ini bisa kita lihat formulir surat pengantar TBS yang dibuat oleh kerani produksi. Selanjutnya, contoh formulir statistik hasil kelapa sawit,
produksi bulanan masing-masing afdeling. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir pembahasan dapat kita ambil inti pelajaran dari materi yang sudah kita bahas. Kunci sukses penggalian potensi produksi TBS. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk menggali potensi produksi, yaitu ancak panen, panen, dan transportasi. Di ancak panen, yang menjadi perhatian kita adalah harus dipastikan piringan, pasar pikul, dan TPH bersih. Pruning standar sesuai dengan umur tanaman dan rotasi penunasan harus dijaga. Rotasi yang ideal untuk pruning adalah 9 bulan. Jumlah pelepah harus dipertahankan sesuai dengan umur tanaman. Kemudian menjaga standar penempatan pelepah, melakukan sensus untuk menghitung persen buah matang atau angka kerapatan panen di ancak panen. Dipastikan infrastruktur baik, jalan, jembatan, dan titik panen. Infrastruktur merupakan urat nadi di perkebunan kelapa sawit. Ancak panen harus aman dari pencurian. Di panen yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, menyiapkan tenaga panen yang cukup dan terampil sesuai dengan angka kerapatan panen. Kedua, melengkapi alat panen dan alat pelindung diri kepada para pemanen. Ketiga, menjaga rotasi panen 7 hari. Keempat, panen TBS dengan kriteria berondo 5 di piringan dan menjadikan rendemen menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi, memanen TBS pada hakikatnya adalah memanen minyak yang berada di tandan. 5. Menjaga 95% buah matang tanpa buah mentah atau zero immature. 6. Tidak ada berondolan tertinggal di lapangan, baik di piringan, pasar pikul, dan TPH. 7. Tidak ada kehilangan buah dan berondolan oleh orang luar. Di bagian transportasi, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, menyiapkan kendaraan atau truk yang cukup sesuai dengan rencana produksi harian. Kedua, mulai mengumpulkan TBS jam 9 pagi. Ketiga, gunakan jaring penutup TBS untuk menghindari losis dan keamanan selama di perjalanan. 4. Tidak ada kehilangan TBS di truk. 5. Tidak melebihi kapasitas angkut. Yang keenam, lakukan pencatatan TBS
dan brondolan di TPH. Mari kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai visi Abdiling atau kebun 30-25. Artinya produktivitas 30 ton TBS per hektar per tahun dengan rendemen 25%. Materi ini dikutip dari beberapa referensi. Yang pertama, buku Panduan Lengkap Kelapa Sawit yang ditulis oleh Iyung Pahan. Kemudian makalah teman-teman praktisi dari PT Lonsum dan PT Sokpindo saat memberikan materi pada kursus-kursus penyegar di LPP. Kemudian buku dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan juga buku dari Lembaga Pendidikan Perkebunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, atas perhatian kita bersama, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam perkebunan, salam planters.